Pemirsa, Lebaran tahun ini memiliki catatan tersendiri bagi sebagian umat Muslim di Bantul, Yogyakarta. Akibat musibah bencana gempa bumi, mereka merayakannya dalam suasana sederhana dan penuh keprihatinan. Lalu bagaimana cerita seputar aktivitas mudik dan Lebaran di Bantul? Kita bergabung dengan Ira Sarif. Selamat siang, Ira. Ya, Denta. Ya, Ira, silakan dengan laporan dan tentunya cerita Anda di Bantul. Ya, baik Denta, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di Dusun Kweden, Desa Trirenggo, Bantul, Yogyakarta. Sepanjang pantauan kami, warga Bantul tidak dapat merayakan hari Lebaran dengan nyaman. Mereka hanya merayakan secara sederhana, justru sangat memprihatinkan. Hal ini diakibatkan oleh keadaan rumah mereka yang runtuh akibat gempa 27 Mei 2006 lalu. Dapat kita lihat bentuk rumah yang masih runtuh dan reruntuhannya. Dan dana rekonstruksi bangunan yang dijanjikan oleh pemerintah sampai saat ini menurut warga belum sampai ke tangan para warga. Berikut wawancara dari reporter kami Sigit Purwita oleh para korban. Lebaran kemarin sepi, nggak kayak bisa yang kemarin gitu. Ya, Cuma itu? sebab itu kan rumah-rumah pada rubuh, nggak ada tempat berlindung gitu. Cuman lebarannya cuman salam-salam gitu, sholat di masjid gitu. Kalau saya mah di rumah aja, ini saya tetap di rumah, nggak ada ini merawat orang tua saya sakit gitu. Itu berarti silaturahmi kemarin itu kalau di rumah ke rumah itu cuma di depan tenda-tenda? Iya, masuk di tenda-tenda gitu. Iya. Ya itu Bu, sampai sekarang Ibu kan masih di tenda itu, kenapa itu Bu? Masalahnya kalau mau bangun nggak ada biaya sih. Kalau saya cuma bikin 2 kamar itu kiriman anak saya dari Batam, bantuan dari gereja Batam 1 juta, anak saya 3 juta gitu. Cuma bikin 2 kamar itu di belakang. Apa belum dapat dana rekonstruksi dari pemerintah? Belum sama sekali. Aha. Iya. Dulu kan dijanjikan sampai 30 juta. Iya, 30 juta tapi belum turun. Tiap bulan katanya dibantu berapa, beras 10 kilo sama uang 90.000, tapi ternyata cuma sekali gitu. Beras 10 kilo sama uang 90.000 cuma sekali, katanya 3 bulan gitu, tapi enggak. Tapi kalau uang yang rekonstruksi gimana? Belum turun. Ya, Denta, kita beralih ke liputan arus lalu lintas. Dari pantauan kami di sini, arus lalu lintas mulai ramai. Kepadatan lalu lintas dipadati oleh mobil pribadi para pemudik roda 4 yang berkunjung ke kota Yogyakarta. Arus balik mulai terlihat di beberapa ruas jalan, mulai dari arah timur Candi Prambanan, Simpang 3 Maguharjo, dan di depan Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Sebelum melakukan perjalanan arus balik, para pemudik menyempatkan diri berkunjung ke Jalan Malioboro, Yogyakarta untuk berbelanja dan sekedar membeli oleh-oleh, sehingga terjadi peningkatan jumlah kendaraan di Jalan Malioboro. Dan perlu kami informasikan, arus balik diperkirakan akan mencapai puncaknya pada hari Sabtu esok. Ya, demikian Denta. Baik, terima kasih Ira Sarif. Sementara itu pemirsa, kepadatan arus balik juga mulai tampak di Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui situasi terakhir di sana, kita segera bergabung dengan Bima Marzuki. Bima, langsung saja bagaimana cerita seputar arus balik dari kawasan Jalan Raya Porong, Sidoarjo? Ya, baik Denta, saat ini saya berada di Jalan Raya Porong, hanya beberapa ratus meter dari perbatasan Pasuruan dan Sidoarjo. Dan seperti yang Anda lihat di sekeliling saya, arus lalu lintas tampak ramai, terutama dari arah Banyuwangi Malang menuju Surabaya. Dan kami himbau kepada pemudik yang ingin melewati jalur ini agar berhati-hati karena terjadi kemacetan di sekitar Pasar Porong dan juga di sekitar Tanggul, Desa Jatirejo. Denta. Ya, Bima, apakah ada cerita unik lain dari yang dilakukan para pemudik selama perjalanan mereka? Ya, baik Denta. Bagi para pemudik yang hendak melintasi jalur Surabaya menuju Madiun atau Kediri dapat beristirahat di beberapa tempat peristirahatan, salah satunya di kawasan Tarik Sidoarjo. Di tempat peristirahatan ini polisi menyediakan beberapa sarana seperti pijat refleksi, karaoke, dan minuman gratis yang diberikan secara cuma-cuma. Nah, berikut kami sajikan laporan tim liputan RCTI.
Suasana pos polisi di kawasan Tarik Sidoarjo yang merupakan perbatasan kota antara Sidoarjo dan Mojokerto sejak Kamis kemarin tampak berbeda dibanding hari biasanya. Sebuah tenda berukuran sekitar 3 kali 10 meter yang didirikan Satlantas Polres Sidoarjo dengan fasilitas lengkap seperti minuman gratis dan tempat duduk lesehan dengan karpet tampak berdiri di tepi jalan yang diperuntukkan bagi pemakai jalan yang balik dari mudik lebaran dari arah Madiun dan Kediri menuju Surabaya. Selain minuman gratis, juga disediakan pijat refleksi gratis dan hiburan karaoke keluarga. Untuk lebih menghibur pemudik yang rata-rata menggunakan kendaraan roda 2, Satlantas Polres Sidoarjo menyediakan sejumlah tenaga polisi wanita yang akan ramah dalam melayani pemudik. Di tenda peristirahatan plus-plus ini, pemudik juga akan dimanjakan oleh hiburan musik dan lagu yang dibawakan sejumlah poluan secara bergantian. Kasat Lantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yudianto mengatakan, pendirian tempat peristirahatan plus-plus ini ditujukan sebagai sarana istirahat para pemakai jalan, khususnya kendaraan bermotor roda 2, setelah melakukan perjalanan jauh sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, khususnya di jalur mudik Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto. Sini untuk menghibur supaya kalau capek bisa mengurangi kecapean. Antisipasi itu kita berikan pijat, itu makanan gratis, kalau capek bisa istirahat, di mana bisa mengurangi kecelakaan di wilayah Sidoarjo, Surabaya. Sementara itu, sejumlah pemakai jalan yang menggunakan sarana tempat peristirahatan plus-plus ini mengaku sangat diuntungkan dengan adanya berbagai sarana gratis yang disediakan polisi. Adanya pos ini Pak, wah sangat bagus sekali Mas, terutama bagi masyarakat sangat senang sekali ya. Menurut rencana, tempat peristirahatan plus-plus yang Satlantas Polres Sidoarjo dengan dana swadaya ini akan dibuka hingga H+7 Lebaran mendatang. Dari Sidoarjo, Pramono Putra melaporkan.